Ternyata di meja perundingan, ketegangan di lapangan ternyata belum sepenuhnya mereda. Beberapa laporan menyebut telah terjadi benturan terbatas, termasuk insiden saat drone Iran diserang Angkatan Laut AS. Meskipun dampaknya kecil, peristiwa ini mengirimkan pesan tegas. Hubungan diplomatik masih rapuh. Di waktu bersamaan, beredar kabar bahwa Iran telah menyempurnakan sistem persenjataan baru yang diklaim mampu menjangkau wilayah daratan Amerika Serikat. Isu ini memunculkan pertanyaan penting. Mungkinkah kemampuan itu yang membuat Washington menahan langkah militer sekaligus mendorong Iran kembali ke jalur diplomasi? Kita akan mengurai satu persatu. Sampai sekarang, Iran belum pernah secara terbuka mengumumkan kepemilikan rudal balistik antar benua, alias IACBM. Tidak ada parade militer megah yang menampilkan kekuatannya. Juga tidak ada uji coba publik yang disiarkan ke dunia. Namun, jika melihat pola, satu hal cukup konsisten. Iran kerap menyimpan kemampuan tertentu sebelum akhirnya muncul sebagai kejutan. Isu mengenai kemampuan itu mulai ramai pada 2025. Laporan media lokal dan kanal militer menyebut sumber di Iran mengklaim negara ini sedang mengembangkan ICBM. Bahkan rudal tersebut disebut sudah diuji secara tertutup. Nama yang paling sering muncul, Khorramshahr 5. Klaimnya ambisius. Rudal ini dikabarkan memiliki jangkauan hingga 12.000 km. Cukup untuk mencapai seluruh wilayah daratan Amerika Serikat. Kecepatannya pun diklaim tinggi, mencapai Mach 16 atau sekitar 20.000 km per jam, sesuai tipikal ICBM modern. Bagian paling sensitif tentu hulu ledak. Khorramshahr 5 disebut berpotensi membawa hulu ledak nuklir. Jika klaim ini benar, Amerika menghadapi dilema serius. Kecepatan ekstrem rudal ini bisa mengeksploitasi celah sistem pertahanan ground-based mid-course defense yang selama ini punya akurasi terbatas. Situasi akan makin rumit jika Iran memakai konfigurasi hulu ledak ganda. Radar bisa kewalahan. Sistem pertahanan berisiko gagal menghadapi target yang sangat cepat dan lincah. Dalam skenario tersebut, peluang rudal mencapai sasaran jelas meningkat. Iran memang kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial untuk menekan lawan secara politik dan psikologis. Namun, analis barat tetap mengakui satu hal. Secara teoritis, kemampuan ini memang sedang dibangun. 2 dekade terakhir, pengembangan militer Iran banyak difokuskan pada rudal balistik. Shahab 3, Qadr, Emad, Khorramshahr, Sejil, hingga Fattah. Dari sini terlihat progres nyata. Peralihan bahan bakar cair ke padat, akurasi meningkat, rudal 2 tahap, hingga hulu ledak bermanuver. Yang paling membuat analis waspada, kemiripan teknologi peluncur satelit Iran dengan ICBM. Roket satelit dan ICBM pada prinsipnya hampir sama, peluncuran multitahap, keluar atmosfer, lalu kembali dengan presisi tinggi. Itulah mengapa setiap peluncuran satelit sering dipandang sebagai bayangan kemampuan ICBM. Pertanyaannya kini, apakah ini satu-satunya ancaman bagi Amerika? Jawabannya, belum tentu. Iran diyakini masih menyimpan kartu lain yang belum sepenuhnya diperlihatkan. Ada satu nama dari Iran yang selalu menarik perhatian analis militer sejak lama, Khorramshahr 3. Secara resmi, rudal ini dipandang sebagai penyeimbang stabilitas regional, dengan jangkauan yang dibatasi sekitar 2.000 km. Hingga awal 2026, Iran kerap menegaskan di forum internasional bahwa batas ini merupakan bentuk itikat baik, terutama di tengah tekanan sanksi ekonomi yang berat. Namun, di balik angka resmi itu, tersimpan potensi teknologi yang lebih ambisius. Khorramshahr 3 bukan sekadar rudal taktis biasa. Ia sering digambarkan sebagai raksasa yang masih tertidur. Mesin berbahan bakar cair berperforma tinggi, ditambah kapasitas muatan sekitar 1,8 ton, memberi rudal ini tenaga luar biasa. Secara teknis, batas 2.000 km bukan karena keterbatasan mesin, melainkan bobot hulu ledak yang sengaja diperberat. Jika hulu ledak dikurangi atau konfigurasi diubah menjadi sistem multitahap, sesuatu yang Iran telah buktikan lewat peluncuran satelit, batas jangkauan itu bisa meluas. Fondasi teknisnya sudah ada,
Khorramshahr 3 berpotensi berkembang lebih jauh. Kemudian muncul Khorramshahr 4. Dari luar, nyaris tak berbeda. Namun versi ini menekankan kecepatan respons. Rudal diklaim dapat siap diluncurkan dalam 12 menit, sebuah standar penting bagi senjata strategis modern. Secara kombinasi, Khorramshahr 3 dan 4 cukup untuk menjangkau pangkalan udara Amerika Serikat di Timur Tengah, Eropa, bahkan Afrika. Pertanyaan kuncinya, apakah kemampuan Iran berhenti sampai di sini? Jawabannya justru membuka pintu ke bab berikutnya. Di panggung resmi Iran, KM-100 diperkenalkan sebagai kendaraan peluncur satelit, alat sains, simbol kemajuan teknologi sipil. Namun di meja analisis militer barat, posisinya jauh lebih sensitif. KM-100 kerap dibaca sebagai kembaran teknologis dari rudal balistik antar benua. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Mengapa roket antariksa sering disamakan dengan ICBM? Jawabannya ada pada desain dasarnya. KM-100 dilaporkan menggunakan bahan bakar padat di seluruh tahapnya. Ini berbeda dengan roket berbahan bakar cair yang memerlukan waktu pengisian panjang sebelum peluncuran. Dalam konteks militer, perbedaan ini sangat menentukan. Sistem berbahan bakar padat bisa disimpan dalam kondisi siaga, ditempatkan di silo tersembunyi atau peluncur bergerak. Waktu responnya singkat, jejak persiapannya minim, dan peluang untuk dihancurkan sebelum peluncuran jauh lebih kecil. Jika muatan satelit diganti dengan hulu ledak militer, sekitar 500 kg atau lebih, sejumlah simulasi teknis menunjukkan lonjakan jangkauan yang signifikan. Dari sekadar rudal jarak menengah, arsitektur KM berpotensi meluas hingga 5.500 bahkan 10.000 km. Secara definisi, itu sudah masuk wilayah ICBM. KM-100 juga dilaporkan memakai thrust vector control, di mana arah dorong mesin dapat diubah lewat nozzle bergerak. Teknologi ini penting untuk menjaga stabilitas dan presisi saat roket menembus lapisan atmosfer. Dengan sistem navigasi inersia atau dukungan satelit, teknologi yang sama untuk menempatkan muatan di orbit juga dapat diarahkan ke target lintas benua. Prinsip fisikanya identik, yang berubah hanya tujuan akhirnya. Satu tantangan besar memang masih tersisa, fase re-entry. Satelit tidak perlu kembali ke bumi, ICBM harus bertahan saat menembus atmosfer dengan kecepatan hipersonik. Hingga kini, uji KM-100 masih berfokus ke fase naik, bukan fase turun. Namun yang paling membuat Pentagon gelisah adalah kemiripan arsitekturnya dengan LG M35A Sentinel ICBM generasi terbaru. Amerika Serikat, 3 tahap bahan bakar padat, material komposit ringan, dan desain modern. Ini bukan ancaman yang diumumkan lewat parade. Lebih mirip sinyal sunyi. Dan ketika semua potongan ini disatukan, pertanyaannya bergeser. Bukan lagi soal kemampuan Iran, melainkan apa konsekuensinya jika situasi benar-benar meledak. Sekarang kita memasuki fase paling kritis. Iran memiliki cadangan uranium yang diperkaya hingga 60%. Jumlahnya signifikan. Jika dimurnikan hingga 90%, para analis memperkirakan negara ini secara teoritis bisa memproduksi hingga 9 bom nuklir. Artinya, tantangannya bukan lagi soal bahan baku. Yang tersisa hanyalah waktu dan kemampuan miniaturisasi hulu ledak, agar cukup kecil untuk dipasang pada rudal jarak jauh. Jika suatu hari Iran benar-benar meluncurkan ICBM, Amerika tidak akan tinggal diam. Washington akan mengandalkan sistem pertahanan berlapis. Lapisan pertama adalah Ground-Based Midcourse Defense, terpusat di Alaska dan California. Sistem ini dirancang untuk mencegat ICBM di luar atmosfer. Namun, catatan uji cobanya masih kontroversial, dengan efektivitas antara 50 hingga 80%. Proyek lain yang jauh lebih ambisius disebut Golden Dome. Dikembangkan pada era pemerintahan Trump, sistem ini diklaim mampu menahan rudal sejak fase peluncuran awal, dengan tingkat efektivitas mendekati 100%. Disinilah dilema terbesar muncul. Jika satu rudal lolos, dampaknya bukan sekadar ledakan. Korban massal bisa terjadi, ekonomi berisiko runtuh, jaringan listrik lumpuh, dan dunia berubah dalam hitungan menit. Semua skenario ini sebenarnya masih bisa dicegah, asalkan kesepakatan nuklir baru tercapai. Target yang dibidik Trump.
Tapi jalannya tidak mudah. Di sisi lain, Ayatollah Khamenei sudah menegaskan dengan keras, Iran dan Amerika adalah musuh. Dari kalimat itu saja, terlihat betapa tipisnya jarak antara diplomasi dan potensi bencana global.